semuanya, kembali lagi di channel Zakia HDA bersama Kak Kia. Buat kamu yang baru mampir di channel ini atau belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video terbaru dari aku. Di video kali ini, kita udah masuk pada part yang kedua dari materi persamaan garis lurus, di mana kita akan membahas tentang menggambar garis lurus pada grafik kartesius. Setelah memahami konsep dasar dan bentuk umum persamaan garis lurus di video yang pertama, sekarang kita akan mempraktikkan cara menggambar garis lurus dengan menggunakan koordinat kartesius. Jadi, pastikan kamu sudah menonton video part pertama ya, dan siap untuk mempelajarinya lebih lanjut. Tapi sebelum itu, di sini aku ingin menyampaikan dulu nih, apa sih tujuan pembelajaran dari video kali ini? Di mana tujuan pembelajarannya adalah menggambar garis lurus pada grafik kartesius. Di mana dalam video ini kita akan langsung masuk ke pembahasan contoh soal. Tapi sebelum itu, kamu harus tahu dulu, dalam menggambar garis lurus pada grafik kartesius, ada 3 hal penting yang harus kamu ketahui. Yang pertama, kita harus mencari titik potong pada sumbu X. Yang kedua, mencari titik potong pada sumbu Y. Dan yang ketiga, menggambarkan garis dengan menghubungkan titik potongnya. Dan satu hal lagi yang harus kamu ingat dalam menggambar garis lurus, yaitu minimal kita harus memiliki 2 titik. Oke, agar kamu lebih paham, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini aku punya contoh soal, kita diminta untuk menggambarkan grafik persamaan garis lurus. Jadi udah aku sediakan 2 bentuk persamaan. Bentuk yang pertama itu ialah Y sama dengan 3X dikurang 5. Dan bentuk yang kedua, 4X dikurang Y ditambah 5 sama dengan 0. Jadi untuk pembahasannya aku akan mulai dari bentuk yang pertama terlebih dahulu. Pembahasan contoh soal yang pertama dari bentuk persamaan Y sama dengan 3X dikurang dengan 5. Nah, dalam menggambar grafik ada 3 hal yang harus kamu perhatikan, yaitu mencari titik potong, atau di sini aku singkat dengan tipot, pada sumbu X, kemudian pada sumbu Y. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu menghubungkan semua titik potongnya, sehingga dibentuklah garis lurus pada koordinat kartesius. Nah, dalam mencari titik potong sumbu X atau sumbu Y, itu memudahkannya itu kita bisa tulis dalam bentuk tabel. Nah, di sini baris pertama itu aku tulis untuk sumbu X, sementara baris kedua itu untuk sumbu Y. Nah, ingat lagi, tadi aku sampaikan juga, kalau dalam menggambar garis lurus pada grafik, kita harus punya minimal 2 titik, atau lebih boleh. Tapi biasanya kita menggunakan itu 3, 4, ataupun 5, agar gambarnya lebih akurat. Nah, dalam mencari titik potong, biasanya yang dimisalkan itu sumbu X. Misalnya mulainya dari titik 0 pada sumbu X. Kemudian dilanjutkan 1, 2, dan 3. Di sini aku menggunakan 4 titik potong. Nah, nggak harus dari 0 sampai 3. Boleh bebas angka berapa aja yang kamu gunakan, tapi biasanya itu emang dimulai dari 0. Nah, selanjutnya untuk mencari titik potong sumbu Y-nya bagaimana? Kamu tinggal disubstitusikan nilai X-nya itu, misalnya 0, substitusikan ke persamaannya 1 per 1, sampai nanti nilai X sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan cari titik potong pada sumbu Y-nya. Untuk poin A itu ketika X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 3 dikali 0 dikurang 5. 3 dikali 0 kan habis, sisa dia Y sama dengan negatif 5. Masukkan dalam tabel. Lanjut kita yang poin B, ketika X-nya itu sama dengan 1, berarti Y sama dengan 3 dikali 1 dikurang 5. Y sama dengan 3 dikurang 5. Y sama dengan 3 kurang 5 hasilnya negatif 2. Masukkan dalam tabel ya. Negatif 2. Lanjut kita yang poin C.
ketika X sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 3 dikali 2 dikurangkan dengan 5. Y sama dengan 3 kali 2 hasilnya 6, dikurangkan dengan 5. Maka dapat nilai Y-nya itu 1. Masukkan dia dalam tabel. Lanjut lagi yang terakhir, poin D. Ketika X sama dengan 3. Disubstitusikan. Y sama dengan 3 dikali 3 dikurang 5. Y sama dengan 3 kali 3 hasilnya 9. Dikurangkan dengan 5. Dapatlah nilai Y-nya itu 4. Nah, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, sekarang kan udah dapat nih semua nilai dari titik potong pada sumbu Y. Baru kita bisa masukkan ke 4 titik potong ini pada grafik Kartesius. Aku udah sediakan grafik Kartesiusnya. Yang harus kamu perhatikan dalam menggambar grafik Kartesius, ingat, jarak antar setiap satuan nilai itu harus sama. Jangan lupa memberi label pada sumbu. Nah, kita mulai dari titik yang pertama, itu ketika X-nya sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, itu nilai Y-nya sama dengan negatif 5. Berarti kita turun ke bawah. Ketika X-nya 0, berarti Y-nya di sini. Nah, kita tulis A misalnya sama dengan 0, negatif 5. Itu ketika sumbu X-nya sama dengan 1, berarti di sini. Sementara sumbu Y-nya itu sama dengan negatif 2. Berarti kita turun 2 satuan. 1, 2. Nah, di sini dia untuk titik yang kedua. Jadi di sini B sama dengan 1, negatif 2. Ketika X-nya sama dengan 2, berarti di sini sementara Y-nya sama dengan 1. Naik 1 satuan. Nah, di sini posisinya. Berarti C 2,1. Lanjut kita titik terakhir, yaitu titik keempat. Itu ketika X sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 4. Naik kita 4 satuan. Tibalah dia di sini, sejajar dengan 4. Berarti D 3,4. Nah, semua titiknya udah ada. Sekarang tinggal kamu hubungkan. Nah, di sini karena aku tidak menggunakan roll, jadi mungkin garisnya itu gak akan lurus sempurna. Nah, kira-kira nanti seperti inilah bentuk grafik persamaan garis lurus dari persamaan Y sama dengan 3X dikurang 5. Kita lanjut ke pembahasan contoh soal dengan bentuk persamaan yang kedua, yaitu 4X dikurang Y ditambah 5 sama dengan 0. Sama seperti tadi, berarti kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini sebenarnya kita bisa selesaikan cari titik potong X dan Y dengan bentuk persamaan seperti ini. Tapi, pada umumnya, agar lebih memudahkan pekerjaan, nah itu kita ubah dia ke bentuk yang pertama, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Nah, jika ingin merubah ke bentuk umum yang ini, maka kita harus gunakan konsep persamaan. Kan bentuk awalnya 4X dikurang Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, artinya kan kita mau nilai 4X sama positif 5 ini kan pindah ke kanan. Nah, caranya harus sama-sama kita kurangkan. Nah, kita mulai dari yang 4X dulu. Kalau mau 4X di kiri habis, berarti harus dikurang 4X. Berarti 4X dikurang 4X dikurang Y tambah 5 sama dengan 0. Kiri kurang 4X, kanan juga kurang 4X. Berarti 4X kurang 4X kan habis. Sisalah dia negatif Y tambah 5 sama dengan 0 kurang negatif 4X, negatif 4X. Lanjut lagi, kalau nilai 5 di sebelah kiri ingin habis, berarti kita kurangkan. Negatif Y ditambah 5 dikurang 5. Kiri kurang 5, kanan juga kurang 5. Berarti negatif 4X dikurangkan dengan 5. Nah, kita pindah ke sebelah sini. Berarti kan sisanya negatif Y sama dengan negatif 4X dikurang 5.
Nah, bentuknya udah seperti ini. Nah, sementara kan Y-nya di sini positif. Kalau mau dirubah ke positif, nah, kita bisa ubah ini dengan cara mengalihkan, misalnya. Negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti semuanya, baik kiri maupun kanan persamaan, kita kalikan dengan negatif 1. Kenapa 1? Karena nilai Y di sini itu 1. Cuman satunya nggak ditulis. Berarti kan cara membacanya di sini negatif 1Y. Nah, ketika negatif 1Y dikali negatif 1, maka hasilnya Y. Sama dengan, yang ini lagi, negatif 4X. Nah, ini kan satu kesatuan. Nah, cuman X ini sebagai variabel. Berarti yang ini kita kalikan. Negatif 4 dikali negatif 1 hasilnya 4. Berarti kita tulisnya 4X. Lanjut lagi. Negatif 5 kali negatif 1. Hasilnya positif 5. Nah, jadi ini dia bentuk persamaan yang baru. Y sama dengan 4X ditambah 5. Baru kita mulai mencari titik potongnya. Nah, tadi kan aku sampaikan, dalam mencari titik potong, itu boleh bebas berapapun angkanya. Nah, kalau tadi kita mulainya dari 0, sekarang kita mulainya dari negatif 3, kita coba. Nah, ingat, untuk urutan angkanya itu harus berurut. Misalnya di sini negatif 3, lampau satu angka boleh, atau 2 angka juga boleh. Nah, tapi di sini kan akunya pengen berurutan. Berarti setelah negatif 3 itu negatif 2, terus negatif 1, baru diakhiri dengan 0. Nah, sekarang kita substitusikan setiap nilai X-nya. Berarti di sini untuk yang poin A, ketika X-nya sama dengan negatif 3. Berarti Y sama dengan 4 dikali negatif 3 ditambahkan 5. Y sama dengan 4 kali negatif 3 itu hasilnya negatif 12. Kemudian ditambahkan 5. Sehingga didapat Y-nya negatif 12 ditambah 5 hasilnya negatif 7. Lanjut lagi kita poin yang B. Ketika X sama dengan negatif 2. Berarti Y sama dengan 4 dikali negatif 2 ditambah 5. Y sama dengan 4 kali negatif 2, negatif 8. Ditambahkan dengan 5. Berarti Y sama dengan negatif 8 tambah 5 hasilnya negatif 3. Nah, lanjut yang poin C lagi. Ketika X-nya sama dengan negatif 1, berarti Y sama dengan 4 dikali negatif 1 ditambah 5. Y sama dengan negatif 4 ditambah 5. Ketika negatif 4 ditambah 5, nilai Y-nya menjadi 1. Lanjut yang terakhir, poin D. Ketika X-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan 4 dikali 0 tambah 5. 4 kali 0 habis. Berarti Y-nya itu nilainya 5. Nah, kan udah dapat nih semua nilai Y dari setiap X. Kita masukkan ke tabel. Ketika X negatif 3, Y-nya negatif 7. Ketika X-nya negatif 2, Y-nya negatif 3. Ketika X negatif 1, Y-nya 1. Dan ketika X-nya itu bernilai 0, maka nilai Y-nya adalah 5. Nah, sekarang semua titik potongnya, baik sumbu X maupun sumbu Y, itu udah dapat. Nah, sekarang kita bisa menggambarkan pada grafik berikut ini. Ingat, dalam menggambar grafik, jarak antara setiap satuan nilai harus sama. Kemudian, jangan lupa memberi label pada sumbunya. Nah, sekarang kita mulai dari nilai yang pertama, yaitu ketika X-nya sama dengan negatif 3. Berarti posisinya di sebelah kiri, yang ini kan. Nah, kemudian Y-nya negatif 7. Berarti kita turun 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti posisinya di sini. Kita hitamkan posisinya. Berarti A sama dengan negatif 3, negatif 7. Nah, selanjutnya ketika X-nya sama dengan negatif 2. Berarti di sini. Nah, Y-nya itu negatif 3. Berarti turun 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, di sini posisinya.
Berarti B itu negatif 2, negatif 3. Lanjut lagi, ketika X-nya sama dengan negatif 1. Nah, berarti di sini kan. Kemudian, Y-nya itu 1. Berarti naik satu satuan ke atas. Berarti di sini posisinya. Berarti C itu negatif 1,1. Lanjut kita lagi. Untuk X sama dengan 0. Berarti 0 di sini. Y-nya 5. Berarti naik 5 satuan ke atas. Berarti posisinya di sini. 0,5. Nah, semua titik itu udah diposisikan pada tempatnya pada bidang kartesius. Selanjutnya kita tinggal hubungkan. Nah, agar jelas di sini aku menggunakan pena berwarna merah. Nah, jika kamu menuliskannya pada buku, diharapkan untuk menggunakan roll dalam menggambarnya. Nah, kira-kira seperti itu bentuk grafik persamaan garis lurus dari bentuk persamaan 4X dikurang Y ditambah 5 sama dengan 0. Dimana juga udah kita ubah tadi menjadi Y sama dengan 4X ditambah 5. Nah, ini dia bentuk persamaannya. Baiklah, itu tadi penjelasan terkait bagaimana cara menggambar garis lurus pada grafik kartesius. Nah, berdasarkan contoh soal yang aku berikan, itu ada dua persamaan, dan sesuai dengan dua bentuk umum yang kita pelajari. Yang pertama itu tentang Y sama dengan MX ditambah C, lalu persamaan yang kedua itu AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Aku harap kamu paham terkait penjelasan yang aku berikan. Selanjutnya, ini ada latihan yang aku berikan. Perintahnya sama, kalian diminta untuk menggambar grafik persamaan garis lurus. Jadi ada 3 persamaan yang aku berikan di sini. Nah, silakan dikerjakan agar kalian makin mahir dalam menggambar garis lurus pada grafik kartesius. Nah, untuk pembahasannya udah aku sediakan di saluran WhatsApp. Nah, kalian bisa bergabung melalui tautan link yang aku berikan pada deskripsi video ini. Jadi jangan lupa untuk mempraktikkan latihannya ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share jika kamu merasa video ini membantu dan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video part berikutnya pada materi persamaan garis lurus. Bye-bye.